Kesorotan lainnya, Saudara, 44 korban penahanan ijazah UD Sentosa Sil melaporkan 3 akun penyebar info lowongan kerja yang diduga melakukan tindak pidana penipuan ke Polda Jatim. Pelapor ditemani kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti termasuk unggahan beberapa akun penyebar lowongan kerja yang sudah dicetak. Korban melaporkan 3 akun yang dimiliki Diana Janhua serta melaporkan salah satu manajemen UD Sentosa Sil yaitu Veronica terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Pasalnya dalam unggahan di media sosial akun lowongan kerja tersebut, pemilik akun mengunggah lowongan pekerjaan perusahaan lain. Namun saat karyawan melamar justru tertuju ke UD Sentosa Sil di Margomulyo. Ada 3 dugaan tindak pidana yang terjadi yang kita laporkan. Yang pertama adalah dugaan tindak pidana penipuan, di mana bahwa ada akun-akun media sosial, ada 3 akun. Yang pertama adalah akun Facebook, kemudian akun aplikasi Kita Lulus, dan akun Instagram yang melakukan pengumuman lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah tindak pidana penggelapan. Dari teman-teman yang sudah melamar ke Margomulyo itu, kemudian dia diminta untuk menyerahkan ijazah atau kalau tidak ada dengan uang pengganti 2 juta. Nah, setelah teman-teman resign, yang harusnya ijazah itu dikembalikan, tapi sampai hari ini tidak dikembalikan. Kasus penahanan ijazah ex-karyawan Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur semakin pelik. Buntut peristiwa ini, Wali Kota Surabaya menyegel salah satu gudang dan kantor Sentosa Sil di Pergudangan Margomulyo, Surabaya. Penyegelan gudang UD Sentosa Sil dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Wali Kota Surabaya meminta seluruh perusahaan di Kota Surabaya menaati peraturan sehingga tak membuat gaduh Kota Pahlawan. Perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyup, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Karena telah saya selalu katakan, ketika berusaha nang Surabaya, ojo nate nglarani wong nang Surabaya. Kalau gawe perusahaan nang Surabaya, maka taati peraturan yang ada ditentukan oleh pemerintah. Begitu. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer telah melakukan sidak ke gudang perusahaan yang menahan ijazah karyawan. Wamenaker meminta penjelasan pemilik usaha dan meminta agar ijazah karyawan yang sempat ditahan dikembalikan. Wamenaker sempat terlibat adu argumen dengan pemilik perusahaan. Namun, pemilik perusahaan membantah telah menyimpan ijazah para karyawannya. Ijazahnya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima itu? Enggak. Itu tuh yang Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini enggak? Wah, enggak. Tidak ya. Ini ada rekaman ya. Ibu Vero Ibu kenal nggak sama yang ini di belakang? Saya kenal. Nanti pernah ketemu? Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya ini? Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Vero, kamu nanti berbohong, kamu kena kamu loh, Vero. Pak Vero, ini banyak Hati-hati. ini akan menjadi. Saat ini sudah ada 44 korban penahanan ijazah UD Sentosa Sil yang melapor ke polisi. Melalui kuasa hukum, para korban juga telah melaporkan perusahaan kepada polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Tim Liputan, Kompas TV.